Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu ya. Senang bertemu kembali walaupun melalui ibadah online ya seperti hari ini. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik ya, karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Tidak perlu harus ada yang kita khawatirkan. Kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Haleluya. Burung di udara dia pelihara. Aku tak khawatir. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Amin. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Bapa yang baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertemu.
dengan penuh ucapan syukur. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru. Amin. baru Haleluya. dan tak pernah terlambat Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Dia Allah yang setia. Situasi boleh tidak memungkinkan, saudara, di masa-masa pandemi seperti ini. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tapi ingat, Dia Bapa kita. Dia mengerti anak-anaknya. Dan Dia tidak jauh, saudara. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu,
pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian, kami sudah naikkan pengagungan, karena Engkaulah yang layak terima itu semua. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang penuh kuasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Untuk itu, ingatkan kami, sadarkan kami anak-anak-Mu untuk tidak takut, tidak khawatir. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk siap ditabur benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu itu boleh tumbuh, tertanam, tumbuh, berbuah Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan, amin. Shalom, ibadah kita kali ini masih online dan khotbah yang sama-sama kita dengar dan saya sampaikan berjudul kehilangan atau mendapat mahkota. Untuk itu kita akan membaca Wahyu 2 pasal 2 ayat yang ke-10 dan pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan Wahyu 2 ayat 10. Demikian bunyinya.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu dapat beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 3 ayat 10 dan 11, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara, kedua bagian Alkitab yang kita baca, baik Wahyu pasal 2 ayat 10 maupun Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11, ini menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan ya, bagi gereja, bagi orang percaya. Yang pertama, kehilangan mahkota, ya, resiko yang pertama. Yang kedua, mendapat mahkota. Ya, jadi dua bagian tadi menerangkan itu, saudara-saudara. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan kita? Ya, masihkah kita tekun berbakti melayani Tuhan dan sesama? Ya, karena disinggung soal tekun, soal setia. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita setia, masih tekun, masih bersama dengan Tuhan dan seterusnya? Ya, dan untuk menentukan kita mendapat atau kehilangan mahkota, kita akan melihat beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama dari ayat itu kita dianjurkan untuk memeriksa diri. Ya, jadi yang pertama itu periksa diri. Ya, jadi kita harus memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita masih tetap melakukan hal-hal yang benar, yang positif, yang baik dalam hidup ini. Ya, orang Yunani mengatakan demikian, bahwa hidup yang tidak pernah diperiksa atau dievaluasi itu enggak layak dihidupi, ya, enggak layak dijalani. Ya, jadi kita enggak layak kalau kita enggak pernah periksa diri kita, mengevaluasi diri kita. Ya, jadi ada baiknya Bapak Ibu Saudara pada saat-saat tertentu kita mengevaluasi diri kita. Ya, coba kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Iya, ya, jadi ada baiknya Bapak Ibu Saudara, pada saat-saat tertentu kita mengevaluasi diri kita, ya, khususnya saat perjamuan kudus yang diadakan di gereja kita itu sebulan sekali. Ya, jadi enggak terus dengan percuma atau cuma makan roti, minum cawan. Ya, ada yang bilang roti kok sedikit, ya. Ya, kalau mau banyak beli sendiri, saudara-saudara. Ya, jadi itu selain mengenang kematian Tuhan, jasa Tuhan atas diri kita, memerdekakan kita dari hamba dosa, ya, memerdekakan kita dari hukuman, saudara-saudara, luar biasa. Ya, lebih dari itu kita harus memeriksa diri kita, ya, baik diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ibadah kita, pelayanan kita, ya, saudara-saudara, macet, menurun atau merosot, ya, saudara-saudara. Ya, jadi kita perlu evaluasi. Dalam kesulitan, pencobaan, apakah kita masih menang atau kita mengalami kalah? Ya, dalam hal ini kalau saudara perhatikan dalam konteks Wahyu 2 ayat 10 itu cerita tentang sidang jemaat di Smyrna. Ya, saudara-saudara. Wahyu 3 ayat 10, 11 itu
sidang jemaat di Philadelphia atau gereja di Philadelphia, ya. Dan Tuhan menyinggung pencobaan, kesulitan, penderitaan, saudara-saudara. Ya, jadi memang di dalam hidup ini kita tidak sepi dari masalah. Ya, orang yang mati atau belum lahir itu baru tidak menghadapi masalah. Nah, masalahnya sekarang saat kita menghadapi masalah, pencobaan, kesulitan, adakah kita menang? Atau kita mengalami kekalahan, keterpurukan, ya, lari, saudara-saudara. Kalau tentara disersi, saudara-saudara, menghadapi kesulitan dia lari, dia takut, saudara-saudara. Ya, sebab apa? Kita harus evaluasi. Sebab Alkitab menjanjikan ada mahkota, ada yang kehilangan mahkota, saudara-saudara. Ya, dan ayat 11 dari Wahyu pasal 3 di sana dikatakan, aku datang segera. Ya, apa artinya, saudara-saudara? Jadi sewaktu-waktu Tuhan akan datang. Melalui apa? Bisa melalui kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bisa melalui kematian, ya, saudara-saudara. Dua hal ini tidak ada orang yang tahu, ya. Mungkin ada umur yang Alkitab memang bilang patokannya 70, 80, lebih dari itu sia-sia. Ya, tapi itu secara umum, secara perseorangan tidak ada seorang pun yang tahu, saudara-saudara. Ya, lebih-lebih makin mendekati usia 70, 80 ya harus siap-siap, saudara-saudara. Hari-hari ini adakah saudara melihat orang-orang yang saudara kenal, orang-orang yang saudara kasih, orang-orang yang dekat dengan kita, ya, saudara-saudara. Mungkin keluarga kita sendiri, ya, mereka meninggalkan kita. Baru-baru ini kemarin malam saudara misanan dari tante itu meninggal, saudara-saudara. Ya, yang katanya beberapa hari yang lalu enakan, sudah sembuh. Saya pikir sudah pulang di rumah, padahal masih di rumah sakit, saudara-saudara. Ya, jadi jangan sampai berpikir, wah saya masih jauh karena masih muda, ya, saudara-saudara. Enggak. Ya, jadi marilah kita bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu dia siap-siap, ya, dia tidak lengah, dia waspada, dia hati-hati, saudara-saudara. Dia sering mengevaluasi diri, enggak ada salahnya, saudara-saudara. Ya, minggu lalu, bulan-bulan lalu, saudara-saudara, sempatkah kita periksa diri kita, refleksi diri kita, mengevaluasi diri kita, ya? Ya mungkin enggak sempat ya, dengan berbagai kesibukan, tapi ada momen-momen tertentu, khususnya yang tadi saya singgung, dalam perjamuan kudus sebulan sekali, mari kita periksa. Ya, jadi ingat, saya sering ngomong, Tuhan itu bukan hanya kasih, tapi Tuhan itu juga adil. Ya, sebab itu Tuhan bilang, aku adalah aku. Ya, jadi secara menyeluruh kita harus mengenal kasih Tuhan. Sifat Tuhan, karakter Tuhan, ya, bukan hanya kasih, tapi dia benar, dia kudus, dia adil. Ya, saudara-saudara, kita harus periksa. Kalau cuma kasih saja itu bisa dimanipulasi. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menentukan dapat atau hilangnya mahkota yang kita punya, yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, kita akan melihat kehilangan mahkota, ya, di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai 36 sebetulnya. Saudara bisa baca di rumah, di situ saya tidak cantumkan, ya. Tadi sudah sempat Fevri tanya, ini ayat 31 dari mana? Ya, sebab saya belum terangkan. Ya, jadi ini cerita tentang Imam Eli. Ya, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. Ya, itu saudara baca di rumah, tapi di sini kita akan melihat tidak semuanya, ya, karena terlalu banyak, saudara-saudara. Kalau menyangkut kehilangan mahkota, kita bisa temukan di dalam 1 Samuel 2 ayat 31a. Ya, ini tolong dibacakan. 1 Samuel 2 ayat 31a. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Iya, ya, jadi saudara-saudara, kehilangan mahkota bisa kita lihat dalam kasus yang dihadapi oleh Imam Eli dalam hal ini serta anak-anaknya dan keluarganya. Ya, dan ini saya jadikan contoh orang yang kehilangan mahkota dan pahala.
ya, bahkan jabatan, kehormatan, bahkan mungkin nyawa, saudara-saudara. Ya, kenapa? Mungkin karena nggak hati-hati, mungkin nggak tahu periksa diri, ya, dia nggak pernah mengevaluasi diri, saudara-saudara. Ya, mungkin banyak orang mengevaluasi orang lain, dirinya sendiri dia lupa, saudara-saudara. Ya, sangat tidak baik. Ya, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Ya, nah karena tidak pernah evaluasi, tidak hati-hati, gegabah, saudara-saudara, maka Imam Eli dan keluarganya, anaknya itu kehilangan mahkota, kehilangan pahala. Ya, saudara-saudara. Nah, saya yakin saudara akrab dengan cerita ini. Ya, ringkasnya saudara-saudara, Hofni Pinehas itu sampai mati, saudara-saudara, tewas dalam waktu yang sama ketika bertempur dengan orang Filistin. Ya, saudara bisa temukan di dalam 1 Samuel 4 ayat 11, diulang lagi ayat 17. Tolong dibacakan. 1 Samuel 4 ayat yang ke-11 dan 17. 1 Samuel 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ayat yang ke-17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Iya, ya. Jadi yang pertama mereka dengar, yang kedua mereka sampaikan kepada Imam Eli, bapaknya, orang tuanya, ya, saudara-saudara. Tapi tidak cukup di situ, ya, musibah ini berlanjut, saudara-saudara. Ya, Tuhan menjatuhkan hukuman di sana di dalam ayat yang ke-30a, di sana dikatakan keluarganya enggak ada yang berumur panjang. Ya, kalau saudara perhatikan, tidak ada kakek di dalam Imam Eli, ya. Jadi bayangkan saudara, enggak ada kakek, ya, dan keturunannya itu tidak ada yang menjadi imam lagi. Ayat 31b, saudara, ya. Tidak ada kakek, dan ayat 30 saudara-saudara, di sana dikatakan kaum keluargamu tidak akan hidup panjang, ya, tidak ada kaum keluargamu yang menjadi imam lagi, saudara-saudara. Ya, asalnya mau ditetapkan sebagai imam, ya, tapi karena mereka tidak menghormati, itu akibatnya mereka tidak ada imam lagi. Ya, ayat 30 mengatakan, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluarga dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Ya, jadi tragis sekali saudara-saudara. Ya, anaknya mati, lalu Imam Eli dicopot dari jabatan imam, ya, lalu di dalam keluarga Imam Eli itu enggak ada kakek. Ya, enggak ada yang berumur panjang, umur pendek semua, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, padahal imam itu adalah satu jabatan yang prestisius, yang terhormat, yang luar biasa, saudara-saudara. Kedudukan yang sangat mulia di Israel saat itu. Ya. Nah, itu dicopot, saudara bisa bayangkan. Ya, begitu dihormati sampai Paulus itu pernah menyinggung imam besar. Ya, nama imam besar, mencelah imam besar. Ya, akibatnya apa? Dia ditampar, saudara-saudara. Ya, padahal memang imam besar saat itu memang layak dicela karena memang perbuatannya itu enggak benar. Ya, saudara bisa temukan di dalam Kisah pasal 23 ayat 4 dan ayat 2 atau ayat 2 dan ayat 4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 2 dan ayat 4, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 23 ayat 2 dan ayat 4. Ayat yang kedua, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ayat yang keempat, dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah? Iya. Ya, jadi saudara bayangkan, nyebut aja ditampar saudara-saudara. Padahal memang layak
dicela, ya, karena memang perbuatannya enggak benar, saudara-saudara. Ya, nah, jabatan yang terhormat itu dilepas dari Imam Eli, bahkan seluruh keluarganya. Dan ini sebenarnya kalau saudara perhatikan tidak terjadi saat itu, ya, tapi terjadi pada saat Salomo jadi raja, saudara-saudara. Ya, dan kalau kita perhatikan keturunan Imam Eli itu adalah Abiatar, ya. Karena Abiatar ini berkomplot dengan Adonia yang pada akhirnya memberontak terhadap Salomo, saudara-saudara, lalu Imam Abiatar ini dilepas, ya, jabatannya sebagai imam oleh Salomo. Kita bisa temukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 dan 27. 1 Raja-Raja 2 ayat 26 dan ayat 27, ayat yang ke-26, dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Ayat yang ke-27, lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Iya, ya, jadi pada zaman Salomo, ya, kelihatannya itu sepertinya dadakan, ya, kelihatannya itu seperti enggak ada sambungannya. Padahal enggak, saudara-saudara. Ya, itu hukuman Tuhan yang dijatuhkan kepada keturunan Imam Eli, ya, saudara-saudara. Dan bukan kebetulan, ya, Abiatar ini sekali lagi tadi sudah saya singgung berkomplot dengan Adonia, ya, saudara tiri dari Salomo yang memberontak terhadap Salomo, saudara-saudara. Jadi segala perbuatan kita itu diperhitungkan. Sekali lagi, Tuhan itu adil, ya, itu harus masuk di dalam hati kita supaya kita enggak sembrono. Ya, seperti Daniel, kenapa enggak terdapat kesalahan dalam hidup Daniel? Ya, karena Daniel itu artinya Allah itu hakim yang adil. Ya, sehingga dia dalam segala bertindak, berkata-kata, dia hati-hati, saudara. Saudara bayangkan dengan orang yang punya prinsip Allah itu kasih. Tadi sudah saya singgung juga, itu bisa dimanipulasi. Ya, saya berbuat dosa diampuni. Oh betul, saudara, enggak salah. Kasih Allah itu panjang sabar, tapi jangan lupa kesabaran Allah itu bisa berhenti. Ada waktunya, ya, dikasih 120 tahun ini Imam Eli ini. Akhirnya dijatuhi hukuman, ya, saudara-saudara. Ya, Imam Eli ini enggak bertobat rupanya, ya. Imam Eli rupanya enggak menghormati Tuhan, ya, karena nanti kita lihat, karena kamu enggak menghormati, maka aku juga memandang rendah kepadamu. Ya, saudara-saudara. Jadi kita harus hati-hati, ya, kita harus bijak, saudara-saudara. Kalau sudah dilepaskan dosa oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita harus jadi orang Kristen sungguh-sungguh, ya, enggak boleh main-main. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan Kristen-Kristenan. Banyak orang jadi orang Kristen-Kristenan, ya, Tuhan kasih. Ya, kelihatannya sama, gampang, ya. Enggak apa-apa, saudara-saudara, tapi ada bedanya, ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang ketiga, kita menghormati atau tidak, ya, menghormati Tuhan atau tidak. Kita baca di dalam 1 Samuel 2 tadi ayat 30b. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30b. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Iya. Ya, jadi menghormati Tuhan atau tidak. Nah, sekarang masalahnya mungkin saudara bertanya, apa artinya menghormati Tuhan? Ya, menghormati Tuhan artinya ya melayani saudara-saudara, mengabdi kepadanya dengan sebaik-baiknya, itu menghormati, ya, saudara-saudara. Menghormati dengan karakter yang baik, ya, itu menghormati. Saudara bandingkan dengan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinahas, ya. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara baca di rumah, ya, saudara baca sendiri, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinahas sering mencuri daging korban, ya, dia ambil. Itu enggak menghormati kan? Malah yang diambil itu yang bagian yang enak, lemaknya diambil.
Ya, kenapa lemaknya itu kok bagian Tuhan bukan bagian kita? Ya, saudara-saudara, kalau lemak itu dibakar, baunya wah luar biasa. Ya, sangat enak, merangsang, saudara-saudara. Nah, tidak heran kalau orang Indonesia bakar sate itu mesti dikasih lemak, ya, termasuk saya. Saudara-saudara, harum sekali, enak sekali, ya, saudara-saudara. Sate kambing misalnya, ya. Dan itu sebenarnya bagian Tuhan. Nah, ada orang yang bilang begini, oh, punyanya Tuhan kamu ambil sih, dari itu kolesterolmu tinggi katanya. Ya, ada yang bilang begitu, ya, saudara-saudara. Tapi yang jelas bagian Tuhan diambil, ya. Lalu mereka juga melakukan percabulan, ya, saudara-saudara, perbuatan mesum terhadap wanita-wanita Israel. Saudara bisa baca di dalam ayat berapa? Ayat 22. Ya, saudara-saudara. Ya, mereka berbuat cabul dengan perempuan-perempuan yang ingin beribadah di rumah Tuhan, ya. Dan sudah barang tentu ini menghina dan merendahkan Tuhan, ya, saudara-saudara. Nah, akibat semua itu dan rupanya ini tadi saya katakan berulang-ulang kali dilakukan sehingga waktunya Tuhan mematahkan tangan kekuatan Imam Eli dan kaumnya, ya. Tidak akan kakek dalam keluarganya, tidak ada yang berumur panjang di dalam keluarganya, ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca ayat 32, tolong dibacakan dari 1 Samuel pasal yang kedua ini. 1 Samuel 2 ayat yang ke-32, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang ada kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Iya, ya, jadi diulang lagi, enggak ada kakek, saudara-saudara. Nah, lalu Imam Eli ini memandang rendah segala kebaikan yang Tuhan lakukan terhadap orang Israel. Kenapa? Ya, artinya apa, saudara-saudara? Imam Eli ini iri, ya. Dia enggak senang, saudara-saudara. Orang-orang Israel diberkati oleh Tuhan, ya. Padahal dirinya sendiri dicopot dari jabatan imam, enggak ada yang umur panjang, saudara-saudara. Ya, jadi sebaliknya, jadi dia iri, ya, dia enggak senang, saudara-saudara. Ya, sebetulnya gampang, ya, dia harus bertobat dulu aja, ya, mudah kan, saudara-saudara. Ya, seperti kalau saya teringat Saul, dia enggak mendengar suara Tuhan, dia jadi marah. Ya, sebetulnya dia enggak mendengar suara Tuhan karena dosanya dibuang, dia akan mendengar lagi, ya. Tapi dia terus-terusan sampai tanya, ya, perempuan di Endor, ya, perempuan paranormal, ya, dukun, saudara-saudara. Nah, Tuhan tambah tidak senang, ya. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudara. Ya, tadi sudah saya singgung, diulang bahwa tidak ada kakek selamanya di dalam keturunan Eli, ya, saudara-saudara. Ya, jadi di samping itu tadi sudah juga disinggung, saudara-saudara, bahwa jabatan yang mulia itu ditarik dari Imam Eli 120 tahun kemudian, ya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mempunyai pelayanan, pekerjaan, ya, kita hormati, saudara-saudara. Kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, ya, baik dalam kalau kita jadi kepala keluarga, lah jadilah kepala keluarga yang baik. Ya, kalau kita jadi anggota keluarga, jadilah anggota keluarga yang baik. Kalau kita punya tugas di masyarakat, di kantor, dimanapun kita berada, saudara-saudara, marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan setia, ya. Nah, tidak terkecuali juga di gereja, saudara-saudara. Mari kita beribadah dengan sungguh, melayani dengan sungguh, ya, berpartisipasi dalam setiap kegiatan rohani, ya, yang memang harus kita jalani, sudah waktunya kita lakukan, ya lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, coba sebagai ayat pendukung kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Iya, ya, jadi lakukan seperti kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu melihat kita semua,
Ya, kalau kita lihat cuma orang itu nggak ada, kita berbuat yang nggak benar. Kalau orang itu ada, kita berbuat yang benar. Ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu melihat semuanya, sebab itu lakukan. Ya. Tuhan yang akan bertanggung jawab kepada kita saat kita setia, kita melakukan yang baik. Ya, saudara-saudara. Tuhan akan bela kita. Jangan takut, saudara-saudara. Ya, meskipun mungkin ditinggalkan banyak orang, ya, saya teringat kepada Yosua dan Kaleb. Ya, 10 pengintai itu mempengaruhi seluruh Israel. Seluruh Israel itu mengikuti 10 pengintai. Ini cuma 2. Saudara bisa bayangkan. Ya, kalau saudara ada di posisi itu gimana kira-kira? Wah, ketakutan ya kan. Tapi dengan Tuhan cukup, saudara-saudara. Ya, meskipun mereka banyakan, enggak perlu takut. Ya, buktinya yang menikmati 2 orang ini ke tanah Kanaan. Ya, mereka semua mati di padang belantara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara punya pengalaman ditinggal sendiri, ya memang sekali lagi kita perlu orang, kita perlu teman ya. Tapi kalau mereka meninggalkan sendiri apa boleh buat? Ya, bersama dengan Tuhan itu cukup, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Kalau kita kembali di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, saudara-saudara, di sana dikatakan apa? Selain aku datang segera, ya tadi sudah saya singgung, saudara-saudara. Di sana dikatakan apa? Peganglah apa yang ada padamu. Ya, dalam bahasa Yunani disebut kratei. Ya, K-R-A-T-E-Y, kratei. Ya, peganglah, kratei, saudara-saudara. Artinya apa? Kita harus bertekad, kita harus siap melakukan tugas sampai tuntas. Ya, jadi peganglah. Kita siap melakukan tugas sampai tuntas, sampai selesai, saudara-saudara. Seperti Tuhan Yesus sudah selesai, ya. Satu paket, saudara-saudara, ya. Supaya kita tidak mengalami seperti yang dialami keluarga Imam Eli, ya, saudara-saudara. Ya, dan mahkotanya itu dipindahkan kepada orang lain. Ya. Saudara-saudara, coba kita baca Kolose 4 ayat 17. Kolose 4 ayat yang ke-17, dan sampaikanlah kepada Akpirus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ya, jadi Paulus mengingatkan kepada Arkipus, seorang pelayan Tuhan di jemaat di Kolose, agar melakukan pelayanan yang diterima dari Tuhan dijalankan sepenuhnya. Ya, jadi dijalankan sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Ini sama dengan peringatan Rasul Yohanes kepada sidang jemaat di Philadelphia. Peganglah. Ya, lakukanlah dengan sepenuhnya atau peganglah. Puji nama Tuhan. Ya memang pelayanan itu datangnya dari manusia ya, pemimpin atau bos kita ya, saudara-saudara. Tapi biarlah kita belajar itu menganggap semuanya itu karena Tuhan. Ya, pemimpin itu sebenarnya wakil Tuhan di muka bumi. Ya, saudara-saudara. Sebab itu kita juga harus melakukan seperti kepada Tuhan. Ya, kalau enggak memang bahaya, saudara-saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius 21 ayat 41, ya, orang yang menyewa kebun anggur itu dia berbuat jahat kepada pelayan-pelayan atau hamba-hamba yang disuruh. Wah, akibatnya fatal. Coba kita baca. Matius 21 ayat 41. Matius 21 ayat yang ke-41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Iya, ya. Jadi kalau kita enggak melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan enggak senang, saudara-saudara. Ya, bukan kita tidak menyenangkan atasan aja, tapi enggak menyenangkan Tuhan juga. Ya, sebab itu mari kita lakukan dengan sepenuhnya. Kita mau pegang dengan sungguh-sungguh, kratei, ya, artinya siap melakukan sampai tuntas, sampai ke akhir. Ya, kita beralih yang keempat, saudara-saudara, ayat 35 dari 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat yang ke-35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan
yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Iya, ya, kebablasan, tapi tidak apa-apa. Ayat 35, Tuhan menggantikan dengan yang lain. Ya, ini cerita tentang Samuel, saudara-saudara. Ya, jadi saya tulis di situ ada Tuhan, ada jalan. Ya, ini peringatan juga kepada orang-orang yang tidak setia. Ya, saudara-saudara, kalau kita enggak setia, kita enggak melayani dengan sungguh, kita akan digeser dari posisi kita, dari jabatan dan kehormatan, diserahkan kepada orang lain, saudara-saudara. Ya, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Tuhan itu enggak pernah kekurangan orang untuk melayani Dia. Ya. Oleh sebab itu kita harus menghargai. Ya. Kalau kita pikir, wah kalau enggak ada aku enggak jalan. Ya, kalau aku enggak ada aku, duit enggak ngalir. Siapa bilang? Ya, Tuhan bisa pakai setiap orang. Ya, Tuhan bilang, jangan takut. Ya, renungan Dian tadi pagi, jangan takut, berbicaralah terus. Ada banyak orang di tempat ini. Ya, jadi Tuhan bisa pakai apapun juga untuk menolong kita. Ya, jadi jangan takut, saudara-saudara. Kalau ada Tuhan, pasti ada jalan. Ya, meskipun kita pernah mengalami jalan buntu, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita enggak setia, enggak beres, Tuhan bisa gantikan. Ya, sering saya enggak berhak gantikan. Ya, saya masih sabar, tapi Tuhan ganti. Ya, saudara-saudara. Apalagi waktu kedatangan Tuhan sudah hampir, ya, dengan lewatnya waktu, Tuhan makin lebih cepat datang, saudara-saudara. Ya, sebab itu mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Ya, saya teringat kepada Barack Obama, ya, dia bilang, yes, we can. Ya, kita bisa, apalagi kita dengan Tuhan. Ya, setia itu bisa. Ya, melakukan dengan sebaiknya itu bisa. Ya, kalau ada orang yang jegal, Tuhan akan kasih ganti, saudara-saudara. Jangan takut, saudara-saudara. Ya, ada jalan. Ada Tuhan, ada jalan. Ya, ada jalan selama ada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita harus belajar berbuat sebaiknya, setia, ya, di dalam apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya teringat Gus Dur bilang, saudara-saudara, gitu aja kok repot. Ya, jadi dengan Tuhan apalagi, saudara-saudara, gitu aja kok repot, pasti bisa. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita enggak bisa, Tuhan yang memampukan kita. Ya, jadi jangan takut, saudara-saudara. Ya, dan jangan jadi sombong, ya. Karena orang bilang, oh kalau enggak ada aku, wah, enggak jalan enggak pekerjaan Tuhan itu. Oh, itu semua kan karena aku. Uangnya karena aku, ya. Pandainya karena aku. Ya, mimpin pujian paling bagus ya aku, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan cari orang yang lain, ya. Yang terakhir ayat yang ke-36, dibaca ulang aja. 1 Samuel 2 ayat yang ke-36. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Iya, ya, jadi mendapat mahkota ini. Ya, ini menceritakan tentang Samuel nanti, ya. Nanti pasal 3-nya Samuel terpanggil. Ya, Tuhan melihat, wah, si Samuel kecil ini luar biasa. Setia, menghormati Tuhan, ya. Taat, saudara-saudara. Nah, Tuhan mengangkat Samuel. Ya. Orang lain mungkin tidak memperhatikan Samuel, ya, kecil, apa sih ini, saudara. Tapi Tuhan memperhatikan, ya. Begitu juga kita, mungkin orang lain tidak memperhatikan, saudara-saudara, bahkan mencurigai. Ya masa bisa, sudah meremehkan, ya mencurigai, ya nanti kan jatuh juga.
ya, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya, biar aja, saudara-saudara. Ya, saya teringat kepada Raja Saul, awal-awal dia jadi raja, banyak yang meremehkan. Ya, Saul bilang apa? Pura-pura tuli. Ya, jadi kalau saudara itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya ada orang ngomong yang negatif ya biar aja. Ya, saudara-saudara, pasti ada satu dua, ya kan, yang ngomongnya nggak enak, minor, saudara-saudara. Ya, pura-pura tuli aja, ya, saudara-saudara. Nah, kita lihat, saudara-saudara, akhirnya Samuel ini yang menggantikan Imam Eli, ya. Saudara-saudara, kehidupannya beres, dia orang yang setia, ya, hatinya, hidupnya cocok dengan hatinya Tuhan, ya, hatinya dan jiwanya cocok dengan hati dan jiwanya Tuhan, ya. Dan saya teringat ini cerita tentang Daud, Daud juga demikian, ya, saudara-saudara. Di sana dikatakan siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, ya, jadi ini kembali kepada nasib Imam Eli dengan keluarganya akan sujud menyembah kepada Samuel, saudara-saudara. Ya, mereka akan minta roti, ya, sekerat roti, ya, sangat tragis, saudara-saudara. Ya, aku akan membangun keluarga yang teguh. Ya, karena apa? Karena melihat kesetiaan dan ketaatan Samuel, saudara-saudara. Langsung Tuhan menggantikan Imam Eli dengan Samuel. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Sering kita orang tidak ngangkat-ngangkat kita, orang menghalangi kita. Jangan takut, saudara-saudara. Ya, saya pernah ngalami di pekerjaan juga begitu. Ya, dihalangi, tapi waktunya tiba ya saya diangkat menjadi kepala bagian. Ya. Jadi jangan takut. Ya, saya teringat juga kalau pohon pisang, kebetulan dulu saya punya banyak pohon pisang di Surabaya, saudara-saudara. Kalau dia mau keluar anak atau tunas, saudara-saudara, saudara kasih batu, dia akan pindah sebelahnya. Saudara kasih batu lagi, dia keluar di sebelahnya. Ya, jadi pisang aja kalau dibatasi dia keluar di sebelahnya, di sininya. Ya, dihalangi lagi dia keluar lagi, saudara-saudara. Ya, kita akan lebih dari pisang, pohon pisang. Ya, kita manusia ciptaan Tuhan yang tertinggi, saudara-saudara. Ya, jadi jangan takut. Kalau Tuhan mau menghendaki demikian, gak ada orang yang bisa menghalangi. Waktunya akan tiba, Tuhan akan angkat kita. Ya, saya yakin juga saat saya diangkat oleh pendeta saya tahu itu dari Tuhan. Ya, sebab itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Supaya tidak memalukan Tuhan, tidak memalukan pendeta yang angkat saya. Ya, kalau saya sembarangan di Cirebon, memalukan Tuhan, memalukan pendeta saya. Ya, saudara-saudara, ada orang yang dimasukkan pekerjaan lalu di kerjaan itu dia sembarangan. Itu kan memalukan yang memasukkan. Ya, mari kita hargai, mari kita hormati, saudara-saudara. Tuhan bilang, siapa yang menghormati aku akan menghormati. Siapa yang tidak menghormati aku akan pandang rendah. Ya, jadi luar biasa kita, saudara-saudara. Bukan hanya masuk surga, tapi Tuhan janji mahkota buat kita. Ya, syaratnya apa? Supaya dapat mahkota, menghormati Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi ini boleh menjadi berkat buat kita. Ya, khususnya di masa pandemi. Ada banyak tantangan, kesulitan, tapi mari kita tetap setia. Intinya di situ, saudara-saudara. Ya, mari kita tetap menghormati Tuhan. Ya, saudara bayangkan saya sebagai pelayan Tuhan, kalau ada orang yang minta pelayanan, situasi dan kondisi pandemi ini pun saya juga layani. Ya, masa saya enggak layani? Saudara-saudara, kan lucu kan? Yo, pendeta kok kayak mengkonon kan gitu, saudara-saudara, ya. Orang sakit menular, ya saya layani, saudara-saudara, ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kalau Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami, sebagai orang percaya kami memang masuk surga. Itu Engkau jamin, tapi kami bisa kehilangan mahkota. Kami bisa mendapat mahkota. Dan kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami mau melakukan seperti Samuel. Kami enggak mau salah lagi seperti Imam Eli. Biarlah itu terjadi di masa lalu, tapi itu bukan terjadi pada saat ini, khususnya untuk gereja-Mu.
Haleluya. Sehingga ke depan kami bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa. Ada Roh Kudus di dalam kami yang memberikan kekuatan, yang mengingatkan, yang mengajarkan kepada kami. Sebab itu kami mau dengar-dengaran akan suara Roh. Kami mau penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak beda jauh, tidak berbeda dengan firman-Mu yang kami baca. Roh Kudus akan mengingatkan kami. Sebab itu kami perlu baca terus sebagai makanan rohani, santapan rohani buat kami. Sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging kami. Ke depan kami akan mengalami kemenangan. Lewat pencobaan dan tidak seorang pun yang bisa lepas dari kesulitan. Tapi bersama dengan Kau kami pasti bisa. Dan kami akan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena hamba-Mu tahu di dalam Tuhan ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang sempurna yang akan terjadi di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ikut bekerja saat ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.